Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan kembali tentunya masih dalam seputar konten musik ya teman-teman ya. Karena kemarin aku udah buat apa namanya informasi juga buat konten musik ya, ataupun ide konten musik yang bisa lolos monetisasi, dan ternyata banyak banget yang masuk. Buat teman-teman yang udah masuk ke dalam les privat bersama saya, mereka banyak yang tanya hal-hal seperti ini. Nanti akan saya bahas di sini teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke sini teman-teman, di sini ya. Kita lihat di sini. Di sini banyak sekali konten-konten musik seperti lagu-lagu Malaysia dibuat secara full album gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita di sini ada channel siapa nih? Channel Muhammad siapa? Muhammad Rafi ya. Ini sebagai. Dan kita lihat teman-teman. Lihat di sini kontennya ini adalah konten-konten orang ya. Konten lagu-lagu ataupun lagu-lagu dari artis ya, artis yang sudah ada nama gitu ya, ataupun penyanyi-penyanyi pop Melayu dari Malaysia gitu ya. Kita lihat di sini ada Thomas Arya, ada Respati, terus Maulana Wijaya, dan pokoknya lagu-lagu Malaysia gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah channel ini bisa dimonetisasi teman-teman? Nah, kita lihat lagi karena udah banyak banget ya buat channel seperti ini ya. Kalau buat channel seperti ini memang mudah banget untuk membuat mencari subscriber teman-teman. Cari subscriber juga cari penonton gitu ya, viewers juga dapat cepat banget gitu, dapat banyak. Kita bisa lihat di sini, perhatikan di sini ya. Di sini ada lagi nih. Misalkan ini ya, ada channelnya siapa nih? Ada lagu NNSR ya. Kita lihat di sini subscribernya udah dapat 366.000 ya. Kita lihat di sini. Tuh, ini lagunya Iklim, Salim, dan lain sebagainya. Apakah channel seperti ini bisa dimonetisasi, Bang? Nah, jawabannya sekali saya jawab ya. Channel seperti ini nggak bisa dimonetisasi teman-teman. Kenapa? Karena alasannya kenapa nggak bisa dimonetisasi. Channel seperti ini nggak bisa dimonetisasi karena channel YouTube yang mengambil audio dari konten orang lain, terutama buat dari konten musik ya. Konten musik kita misalkan contoh, kita ngambil lagunya dari artis nih, dari channel orang, kita ambil terus kita kumpulin jadi satu video gitu ya. Dari satu video tersebut kita isi beberapa lagu menjadi full album. Nah, full album tersebut karena audionya dari orang, channel ini nggak bisa dimonetisasi teman-teman. Jawabannya nggak bisa ya. Kenapa? Karena dari channel persyaratan YouTube itu nggak boleh misalkan kita upload audio ataupun video dari orang lain, otomatis akan ditolak monetisasi dan nggak bisa dimonetisasi teman-teman. Nah, lantas kenapa channel ini masih istilahnya masih rajin gitu mengupload video model-model kayak gini gitu. Nah, ini udah ya, otomatis apakah channel ini dimonetisasi, Bang? Enggak, channel ini nggak bakal bisa dimonetisasi teman-teman. Kenapa? Nah, ini 4 jam yang lalu dia udah dapat 2000 tuh, 2000 penonton. Terus 1 hari yang lalu dia udah 17.000. Terus 2 hari yang lalu dia 40.000 penonton. Kan lumayan kan? Kalau misalkan channel ini dimonetisasi, otomatis AdSense yang didapatkan juga lumayan ya. Tapi sayangnya channel seperti ini nggak bisa dimonetisasi teman-teman. Terus kenapa channel ini masih membuat konten seperti ini? Nah, jawabannya mungkin di channel tersebut dia mendapatkan income ataupun pendapatan di luar dari YouTube teman-teman. Nah, karena soalnya kalau misalkan kita mencari pendapatan di YouTube dengan model seperti ini nggak bakalan bisa kita mendapatkan pendapatan dari iklan, karena channelnya nggak bakalan bisa dimonetisasi teman-teman. Nah, terus bagaimana agar kita bisa dimonetisasi? Ada triknya teman-teman. Jadi kita harus memiliki trik ya. Kita lihat lagi, cari lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti yang kemarin saya bilang teman-teman ya. Kita lihat ini sedang menggunakan live streaming ya. Live streaming secara berjam-jam dengan banyak streaming ya. Kita lihat di sini. Jadi nanti akan saya jelaskan kalau kalian pengen buat channel seperti ini, channel full album lagu-lagu Malaysia seperti ini banyak banget kan. Nah, kita bisa lihat di sini contoh teman-teman ya. Ini, nah karena ini udah dimonetisasi, otomatis dia udah ada iklan teman-teman. Channel ini bisa dimonetisasi teman-teman. Nah, channel ini bisa dimonetisasi. Kenapa? Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalian bisa perhatikan dulu di sini. Ini sama lagu Malaysia ya, lagu Malaysia. Terus juga isinya sama full album juga. Ini ada berapa nih? Sebelah kiri ada 17, sebelah kanan 17. Sebenarnya video ini dia berisikan 17 lagu. Nah, icon di dalam thumbnail ini kita supaya terlihat lagunya banyak, supaya ketika orang scroll ataupun mencari di dalam pencarian searching itu banyak lagunya. Nah, kita buat di sini duplikat aja supaya terlihat banyak dan bisa menarik buat orang. Padahal isinya lagunya cuma 17 gitu ya. Nah,
lagunya lagu-lagu apa? Lagu-lagu Malaysia memang. Ini lagu Malaysia teman-teman. Nah, channel ini sudah dimonetisasi teman-teman, dan ini bisa dimonetisasi. Nah, channel seperti ini bisa dimonetisasi, bagaimana caranya Bang? Kan itu sama aja lagu-lagu Malaysia dong. Nah, seperti ini. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau kalian ingin membuat channel seperti ini ataupun full album, konten lagu-lagu, setiap hari kalian upload full album kayak gitu. Nah, kalian itu harus bisa memiliki audio rekaman sendiri teman-teman, audio rekaman sendiri ataupun nyanyi sendiri, main gitar sendiri ataupun buat musik sendiri teman-teman ya. Ataupun kalian bisa pakai jasa recording ya, kalian cari orang atau yang suaranya bagus ataupun teman atau tetangga siapa gitu ya, misalkan suaranya bagus, ajak aja untuk membuat sebuah lagu rekaman gitu. Nah, seperti itu. Jadi lagu-lagu seperti ini apakah dia itu nyanyi sendiri Bang ataupun audio sendiri? Ya, jawabannya iya. Konten seperti ini bisa dimonetisasi. Misalkan kita bikin lagu-lagu full album ya, lagu-lagu Malaysia bisa dimonetisasi. Kita harus memiliki audio sendiri teman-teman. Otomatis kita harus rekaman sendiri, nyanyi sendiri, terus juga bikin musik sendiri ataupun akustikan juga nggak masalah gitu kan. Tapi syaratnya kalau bisa, cara kalian bisa menggunakan suara yang lumayan bagus gitu ya, supaya kenapa? Supaya persaingan teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin buat konten seperti ini, otomatis orang harus betah mendengarkannya. Misalkan suaranya bagus, wah enak nih, bisa santai sambil tidur gitu kan, ngedengerin secara full album. Ya juga kalau misalkan dia suka channelnya, dia pasti langsung subscribe gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi apakah kita setiap hari, ini kan banyak Bang, setiap hari 17 lagu, misalkan sehari 10 lagu, 20 lagu gitu kan. Berarti aku setiap hari keluar banyak duit dong untuk recording, untuk rekaman lagunya gitu kan, untuk membuat musiknya gitu. Nah, jawabannya nggak seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau kalian pengen buat channel seperti ini, kita harus modal terlebih dahulu. Modalnya seperti apa? Modalnya kalian harus punya audio, berkorban untuk recording dulu, rekaman lagu gitu teman-teman. Jadi kalau kalian sudah memiliki, saran saya sih ya, kalian modal 10 lagu aja dulu. Modal 10 lagu, 10 minimal ya, 10 lagu aja dulu. Mungkin nanti kalau misalkan kalian dalam membuat channel ini udah berpendapatan, kalian bisa tambahin lagu lagi, 10 lagi, misalkan jadi 20 lagu setiap kalian upload. Nah, seperti itu. Jadi kalian modal dulu 10 lagu nih. 10 lagu, kalian nyanyi sendiri, buat musik sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita gunakan dengan audio sendiri, itu tidak akan melanggar dari pedoman komunitas YouTube. Otomatis kita akan menjadi kayak semacam cover gitu teman-teman. Jadi kayak semacam sistem cover musik gitu ya. Tapi kita buat secara full album. Nah, terus Bang, apakah bisa diupload setiap hari dengan konten yang sama gitu teman-teman? Dan jawabannya bisa teman-teman ya. Kalian nggak percaya, kalian bisa cek channel seperti ini ya, channel seperti ini yang sudah dimonetisasi. Kalian bisa cek, otomatis dia upload video setiap hari, full album gitu kan, banyak lagu. Apakah dia mengeluarkan banyak uang untuk recording? Enggak teman-teman. Dia hanya bermodalkan misalkan 10 lagu. Nah, besok dia upload 10 lagu lagi. Lagunya yang mana Bang? Lagu yang kemarin. Nah, tapi ada tips dan triknya teman-teman. Bagaimana agar kita bisa setiap hari upload lagunya itu aja. Jadi kalian tukar-tukar aja. Misalkan urutan ya, kalian bisa lihat di sini ya. Misalkan di sini ada nomor 1, jangan salah menilai. Nah, nomor 2, satukanlah hati kami. Nah, besok kalian tukar aja. Misalkan nomor 1 ini menjadi nomor 2, nomor 2 ini bisa menjadi nomor 5. Diacak-acak aja. Tapi audionya itu aja. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak semacam sistem kayak konten sholawat kemarin teman-teman. Jadi kita menggunakan audio itu aja. Tapi perbedaan antara konten sholawat dan konten musik ini, kalau misalkan konten sholawat itu kan kita bermain di dalam durasi ya teman-teman ya. Karena kita memiliki satu lagu aja, satu audio sholawat aja. Jadi kita gunakan upload setiap hari, tapi kita gunakan beda durasi. Nah, misalkan durasi hari ini kita upload video sholawat 2 jam pas gitu ya. Nah, besoknya kita lebihin 1 menit gitu, 2 jam 1 menit. Nah, besoknya lagi ataupun kurangin dari 2 jam. Nah, kalau di sholawat itu bermain di dalam durasi ya. Nah, misalkan, tapi kalau misalkan kalian pengen terjun ke dalam konten musik full album seperti ini, caranya setiap hari kalian bisa upload dari modal 10 lagu tadi. Kalian acak-acak terus setiap hari, kalian acak teman-teman. Misalkan hari ini 10 lagu urutannya misalkan seperti ini ya. Oke, misalkan kita lihat di sini ada ST12 deh ya, contoh. Kalau lagu-lagu ST12 kayak ini udah nggak bakalan bisa dimonetisasi karena dia memakai audionya orang ataupun lagu dia Charlie gitu ya. Nah, oh ini iklan lagi. Sebentar ya, kita tunggu.
Jadi setiap hari kita acak teman-teman, audionya cukup tadi. Modal tadi seperti saya bilang tadi, kalian harus modal 10 lagu. Jadi kalian bisa upload setiap hari dibuat secara full album. Tapi misalkan hari ini urutannya ya nomor 1 Tiara, nomor 2 apa ya, Suci Dalam Debu lah ya. Nah besoknya ditukar aja, nomor 1 Suci Dalam Debu, nomor 2 Tiara, nomor 3-nya apa gitu. Nah setiap hari kalian upload seperti itu. Nah otomatis channel seperti itu akan bisa dimonetisasi teman-teman ya, akan bisa dimonetisasi. Karena kenapa? Karena audionya itu dia asli, audionya dia buatan sendiri ataupun dia bermodalkan sendiri dengan suara baru. Nah saran saya ketika kalian pengen memiliki audio seperti ini, jangan ngasal teman-teman. Jadi kalian harus jadi kalian harus bermodalkan, kalian cari misalkan tetangga suara kalian bagus gitu ya, ataupun teman kalian bagus. Nah gunakan suara yang bagus teman-teman, karena persaingan dalam dunia musik itu yang dicari itu adalah enaknya gitu ya. Misalkan kalian dengerin lagu ini enak nih, nah di situ ya, jangan ngasal. Jadi mentang-mentang cara seperti ini kalian udah tahu, terus kalian buat main gitar dan nyanyi gitu ya, maaf ya kalau misalkan suaranya kurang bagus, otomatis kalian susah juga cari viewers teman-teman. Nah seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kalian pengen terjun ke dunia konten seperti ini, otomatis harus bermodalkan teman, bermodal ya, bermodal audio, bermodal cari orang yang suaranya bagus gitu ya, lumayan gitu ya. Nah itu akan bisa menjadikan aset kalau menurut saya, itu akan bisa menjadikan konten kalian setiap hari. Nah seperti itu. Nah, kembali lagi, apakah channel ini bisa dimonetisasi bang? Bisa, kalau kalian menggunakan trik seperti tadi, seperti saya bilang tadi ya. Kalian harus bermodalkan 10 lagu, recording dulu gitu kan. Lalu kalian upload setiap hari secara acak gitu ya. Terus, apakah tidak terkena konten bukan konten berulang, jadi tidak terkena klaim hak cipta bang? Otomatis kalau misalkan kalian menggunakan nyanyi ataupun lagu-lagu orang, itu kan sama halnya kayak semacam jenis kayak sistem cover lagu gitu teman-teman, otomatis itu akan terkena klaim hak cipta. Nah terus bang, kalau misalkan kena klaim hak cipta itu kan nggak bisa dimonetisasi, kata siapa? Nah nih saya kasih jelaskan ya, klaim hak cipta itu tidak ada dampak untuk monetisasi, itu ditolak teman-teman. Jadi klaim hak cipta itu adalah sebagai identitas sebuah lagu gitu teman-teman. Misalkan ada sebuah lagu Tiara itu kan miliknya yang nyanyinya Chris gitu ya, Chris Tiara, lagu Malaysia gitu ya. Otomatis ketika kalian nyanyi lagu Tiara menggamin kenangan, nah seperti itu otomatis meskipun kalian dalam bentuk cover gitar akustik doang ya, itu akan terkena klaim hak cipta teman-teman. Terus apakah bisa dimonetisasi? Dan jawabannya adalah bisa, selagi konten tersebut adalah original. Meskipun kita nyanyi lagunya dia gitu ya, tapi kita suaranya suara baru kita buat, terus audionya kita buat, otomatis itu original semua. Dan kalaupun terkena klaim hak cipta, itu tidak berdampak ke dalam ditolaknya monetisasi teman-teman. Itu hanya ada dampak untuk berbagi pendapatan. Nah ya kita cuma dapat berapa persen, kemudian beberapa persen lagi kita serahkan kepada yang punya lagunya. Nah seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan penonton kita setiap hari banyak, ya kan? Misalkan penonton setiap hari kita, misalkan hari ini kita upload ya, hari ini kita upload pagi, terus juga sore kita sudah mendapatkan 5.000 penonton ataupun 10.000 penonton gitu ya. Kalian bisa bayangkan, kita ini untuk penyemangat ya. Misalkan dalam 1.000 penonton kita dibayar oleh pengiklan itu 5.000. Terus juga dipotong ya, dibagi ya sama yang punya lagu. Otomatis ya misalkan yang punya lagu 3.000, yang buat kita yang secara membuat konten tadi, kita cover tadi secara full album tadi 2.000. Kalau misalkan kita mendapatkan 5.000 penonton, misalkan 2.000, 10.000 gitu kan. Nah, misalkan dari video tersebut, satu video ya kita dapatnya 10.000. Nah, itu yang 5.000 penonton. Kalau penonton dari video tersebut itu naik terus, otomatis kita dapat berapa? Nah, disitulah guys. Kalian harus bisa berpikir ke sana ya. Jadi kalau menurut saya, konten musik itu kenapa saya betah membuat konten musik? Makanya saya tuh sebenarnya basicnya kontennya konten musik teman-teman. Banyak channel musik saya sekarang ada. Tadinya ada 3 channel musik ya, sekarang ada 4 channel musik. Dan saya sedang mengelola channel musik yang jenis seperti ini teman-teman ya, seperti yang saya bahas di dalam video ini ya. Dan ya menurut saya alhamdulillah gitu ya, meskipun masih sedikit lah ya, tapi kita beranjak istilahnya merangkak gitu ya. Nah tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan konten musik itu sebenarnya cepat banget untuk mendapatkan subscriber dan penonton teman-teman. Nah di situ ya, enaknya deh. Jadi kita jawabannya kalau kalian pengen membuat konten seperti ini tadi, kita harus bermodalkan dulu recording, studio, cari penyanyi yang suaranya lumayan. Terus kita bisa gunakan lagu-lagu tersebut untuk diupload setiap hari. Nah, terus bagaimana bang untuk visualnya? Kalian bisa perhatikan di sini ya.
Untuk visualnya kita bisa ganti-ganti setiap hari teman-teman. Terus juga untuk visualnya ataupun gambarnya kita tuh cara buatnya tuh gampang banget gitu. Nggak ribet istilahnya, nggak apa ya, nggak susah memikirkan aduh harus bikin video apa, nyotting apa nih. Nggak usah. Kalian hanya bisa cukup cari background, sebentar ya. Kita lihat di sini. Kita lihat channelnya guys. Nah, kalian bisa cari background. Kalian bisa cari background misalkan kayak bunga atau apalah ya, yang istilahnya yang berbau-bau kelihatan tajam gitu ya. Nah kayak seperti gini kan menonjol banget nih warna-warnanya nih. Nah dan tanpa sekilas yang kalian lihat channel seperti ini bukan istilahnya bukan judul-judul lagunya kan. Istilahnya yang kalian lihat adalah ininya. Nih lagu Malaysia. Ini besarin aja karena ketika orang scroll otomatis dia ngelihat wah ini lagu Malaysia nih, kita play aja lah. Nah seperti itu. Jadi isi lagunya mah itu aja. Isi lagunya mah itu aja yang tadi saya bilang tadi, kita modal 10 lagu, isinya itu aja sampai sekarang gitu. Dia udah berapa video tuh? Udah 364 video. Otomatis lagunya itu aja. Tapi kalau misalkan channel seperti ini sudah mendapatkan pendapatan lebih, mungkin bisa ditambahin lagi gitu ya lagunya ya, ataupun diganti lagu yang baru karena dia udah mendapatkan pendapatan juga gitu kan. Takutnya orang bisa bosen gitu ya. Oh lagunya ini aja gitu kan. Nah seperti itu. Untuk variasi kita seling-seling aja seperti tadi. Jadi setiap hari kita ganti-ganti bukan ganti-ganti lagunya, maksudnya ganti-ganti susunan lagunya gitu teman-teman. Tapi lagunya itu aja. Jadi konten seperti ini sama aja kayak semacam kemarin saya jelaskan konten sholawat. Tapi kalau konten sholawat itu bermain di dalam durasi. Tapi kalau konten seperti ini, konten full musik, full album seperti ini, kita bermain meskipun upload setiap hari, kita main ngacak lagu gitu. Nah lagunya dari mana? Lagunya dari kita dong. Kita harus punya modal rekaman dulu, nyanyi dulu. Setelah itu kita siapkan 10 lagu, baru kita upload setiap hari. Dan kita acak susunannya setiap hari ya untuk diupload ke dalam YouTube. Nah seperti itu, udah jelas kan teman-teman. Jadi kalau konten seperti ini bisa dimonetisasi. Tapi kalau misalkan kalian buat konten seperti ini, ngambil audionya dari artis ataupun dari penyanyi siapa gitu, misalkan Peter Pan, dari Charlie ST12, kalian kumpulin jadi satu, otomatis itu nggak bakalan bisa dimonetisasi teman-teman. Nah seperti itu ya. Kecuali kalau kalian pengen lagu ST12, kalau kalian pengen lagu Peter Pan dan lagu siapa ya yang sudah terkenal gitu ya, kalian bisa kumpulin dari lagu-lagu tersebut. Tapi syaratnya kalian harus nyanyi sendiri, harus buat musik sendiri, kayak semacam lagu cover gitu teman-teman. Nah seperti itu ya, itu kuncinya supaya kalian bisa dimonetisasi channel YouTube-nya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat deh buat teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, jangan dengerin netizen kan gini. Mereka cuma bisa coak-coak aja gitu ya. Yang tahu proses adalah kita sendiri, yang bergerak itu adalah kita sendiri. Ketika channel kita masih di bawah, pasti banyak yang hujat gini. Tapi ketika channel kita sudah di atas, mereka gini, gitu aja. Itu kuncinya orang di dunia itu seperti itu. Ketika kita banyak duit, banyak yang dekat. Tapi ketika nggak ada duit, mereka siapa kita gitu. Oke, tetap semangat berjuang di YouTube teman-teman. Saya selalu memberikan edukasi ya tentunya di dalam channel YouTube ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.